Perkenalkan, nama saya Clarissa Trivena Manampiring dari kelas A1 Fakultas Keperawatan semester 2 dengan NIM 2114201009. Baiklah, saat ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang, Eskep MKes. Dengan judul tugas pengembangan program pendidikan kesehatan klien. Pendidikan atau edukasi adalah kegiatan untuk menambahkan pengetahuan seseorang melalui instruksi atau teknik praktik belajar dengan tujuan memberi dorongan terhadap pengarahan diri ke arah yang lebih baik, serta aktif memberikan informasi terkait dan terbaru. Pendidikan ini bertujuan untuk mengubah pemahaman individu terhadap suatu hal sehingga individu memandang hal tersebut dengan lebih bermakna. Seorang perawat sangat berperan sebagai pengajar dengan tujuan untuk meningkatkan gaya hidup sehat individu melalui pengaplikasian pengetahuan tentang kesehatan. Proses perubahan, teori belajar dan mengajar, dan proses keperawatan serta proses mengajar. Akan tetapi, di sisi lain perawat juga harus tetap senantiasa belajar agar ilmu dan keterampilan yang dimiliki senantiasa dapat berkembang. Identifikasi kebutuhan belajar klien. Identifikasi merupakan kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mencatat data dan informasi dari lapangan. Identifikasi kebutuhan belajar sebaiknya seorang tutor belajar melibatkan peserta didik dalam mengenali dan merumuskan kebutuhan belajar, sumber-sumber yang tersedia maupun hambatan yang mungkin nampak dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan pendidikan. Segala aktivitas promosi kesehatan memiliki tujuan memberikan informasi bagi masyarakat terkait segala hal yang bertujuan untuk peningkatan kualitas kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun masyarakat. Tujuan pendidikan kesehatan itu sebenarnya supaya manusia memperoleh pengetahuan dan pemahaman pentingnya kesehatan supaya tercapai perilaku kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial, dan yang lebih penting adalah menjadi manusia yang produktif secara ekonomi maupun sosial. Prinsip, metode, teknik, dan strategi pendidikan. Pendidikan kesehatan membutuhkan prinsip, metode, teknik, dan strategi yang tepat agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Tidak ada satupun metode pendidikan kesehatan yang dipandang paling baik, karena baik tidaknya metode pendidikan kesehatan tergantung kepada tujuan pendidikan kesehatan, materi yang diajarkan, jumlah klien, fasilitas penunjang, kesanggupan individual, dan lain-lain. Metode yang dapat kita gunakan yang pertama adalah ceramah, yang kedua diskusi, ketiga demonstrasikan, dan keempat pendidikan kesehatan masyarakat. Klasifikasi strategi. Banyak strategi yang dapat dipilih pendidik dalam melaksanakan proses pendidikan kesehatan. Yang pertama, ekspositori. Makna ekspositori berarti memberikan informasi yang berupa teori, hukum atau dalil yang disertai bukti-bukti yang mendukung. Yang kedua, discovery. Discovery atau penemuan sering pada saat penggunaannya tertukar dengan inquiry atau penyelidikan. Penemuan adalah proses mental di mana klien mengasimilasikan suatu konsep atau suatu prinsip. Proses mental misalnya mengamati, menganalisa, memvalidasi data, mengelompokkan data, menetapkan diagnosa, dan sebagainya. Misalnya tentang konsep sehat. Setiap masyarakat diharap memaknai konsep sehat dan berdaya dalam memenuhi hak dan kesehatannya. Dan yang ketiga, inquiry. Inquiry memiliki makna yang lebih luas dari discovery. Artinya, penyelidikan mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya. Pada saat seorang menyuluh akan melaksanakan pendidikan kesehatan, sebaiknya tujuan pendidikan kesehatan sudah dirumuskan secara jelas, sehingga klien dapat melaksanakan pendidikan kesehatan secara optimal. Media pembelajaran yang dapat kita ambil yang pertama media cetak, kedua koran, ketiga poster, keempat pamflet, kelima majalah, dan untuk media elektronik
Media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan pesan atau informasi-informasi kesehatan dan jenisnya berbeda. Antara lain, 1. Televisi, 2. Radio, 3. Video, 4. Slide, dan yang kelima film atau strip. Implementasi pendidikan kesehatan klien. Perawat perlu fleksibel dalam mengimplementasikan berbagai rencana pengajaran karena perencanaan mungkin membutuhkan perbaikan. Mengimplementasikan rencana mengajar memerlukan keterampilan personal seperti teknik komunikasi perawat dapat memfasilitasi proses belajar klien melalui pendekatan yang ramah dan hangat. Penampilan sikap perawat memiliki efek yang besar dibandingkan dengan faktor yang lain. Sekarang, evaluasi pendidikan kesehatan klien. Pendidikan kesehatan merupakan proses belajar yang harus dialami oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang menjadi sasaran dengan tujuan akhir perubahan membagi perilaku ke dalam 3 domain kognitif, domain sikap, dan domain psikomotor. Kesimpulan, belajar mengajar merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Belajar sepanjang hayat merupakan suatu konsep tentang belajar terus-menerus dan berkesinambungan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal. Pada dasarnya, proses dan kebutuhan pembelajaran, pendidikan, kesehatan pada tiap-tiap individu, keluarga, masyarakat itu berbeda-beda. Pendidikan kesehatan merupakan suatu bentuk tindakan mandiri keperawatan untuk membantu klien baik individu, kelompok, maupun masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatannya melalui kegiatan pembelajaran yang di dalamnya perawat sebagai perawat pendidik. Saran, sebagai individu, kita harus selalu melakukan kegiatan belajar mengajar, tak hanya pada saat usia muda, melainkan sampai akhir hayat. Apabila kita ingin melakukan penerapan atau mempelajari suatu hal pada diri sendiri ataupun pada orang lain, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai suatu hal tersebut, kemudian memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Clarissa Trifena Manampiring, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, mengajak kepada teman-teman semua kiranya dapat bergabung bersama-sama dengan kami di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di kampus kami memiliki akreditasi yang baik, bahkan pun tenaga pengajar yang memiliki pendidikan di S2 bahkan pun S3. Dan dalam Fakultas Keperawatan memiliki kerjasama dengan Jepang untuk mengirim para mahasiswa yang ingin magang di sana. Kiranya teman-teman dapat bergabung dengan kami. Dan lebih jelasnya tentang bagaimana kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kita akan menyaksikan video berikut. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa.
Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.